Melawan raja kafir. Dikisahkan ada seorang raja kafir yang terkenal dengan sifat kejamnya, sehingga banyak rakyatnya yang menjadi menderita dan senantiasa dicekam ketakutan. Ambisi sang raja tersebut ingin tenar dan terkenal seperti halnya Raja Harun ar-Rasyid. Tapi sayangnya, ia menggunakan cara yang salah. Kalau Raja Harun ar-Rasyid terkenal karena memang beliau adalah raja yang bijak dan sayang kepada rakyatnya. Sedangkan raja yang satu ini justru terkenal dengan kekejamannya. Suatu ketika, atas perintah Raja Harun ar-Rasyid, Abu Nawas pergi ke negeri di mana raja kejam itu berkuasa. Tujuannya datang ke negeri itu untuk menyampaikan undangan dari Raja Harun ar-Rasyid kepada raja di negeri tersebut. Dan ketika Abu Nawas mulai memasuki kota, tanpa sengaja ia berpapasan dengan rombongan kerajaan. Melihat ada orang asing di negerinya, sang raja pun memanggil orang asing tersebut, yang tak lain adalah Abu Nawas. "Hei, siapa kamu? Dan dari mana asalmu?" tanya sang raja. "Ampun Paduka, saya adalah Abu Nawas. Saya dari negeri Baghdad," jawab Abu Nawas. "Lalu, apa tujuanmu datang kemari?" tanya raja itu kembali. "Saya diperintahkan Baginda Harun ar-Rasyid untuk menyampaikan undangan kepada Paduka," tutur Abu Nawas. "Oh, baiklah, mari ikut aku ke istana," ajak raja kafir tersebut. Setibanya di istana, Abu Nawas dijamu berbagai macam hidangan layaknya tamu yang terhormat. Ia pun dipersilahkan duduk berdampingan dengan sang raja. "Kalau kamu sampai dipercaya menyampaikan undangan dari Harun ar-Rasyid, berarti kamu orang yang sangat dekat dengan rajamu. Mungkin juga kamu sering dimintai nasihat oleh rajamu," kata sang raja membuka percakapan. "Ya, bisa dikatakan seperti itu," jawab Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, aku dengar para penguasa Islam mempunyai gelar dengan nama Allah, seperti misalnya Al-Muwafiq Billah, Al-Mutawakkil 'alallah, Al-Mu'tasim Billah, dan lain-lain. Menurutmu, gelar apakah yang pantas disematkan untukku?" tanya raja tersebut. Mendapat pertanyaan seperti itu, Abu Nawas pun kaget. Tidak mungkin rasanya raja kafir seperti dia disandingkan dengan nama Allah. Apalagi dia terkenal bengis dan kejam. Abu Nawas pun berpikir sejenak. Tak lama kemudian ia menemukan jawabannya. "Begini Paduka, saya kira gelar yang paling pantas untuk Anda adalah Na'udzubillah," jawab Abu Nawas. "Oh, begitu ya," balas sang raja mengangguk, padahal tidak paham artinya. "Aku ada pertanyaan lagi nih Abu Nawas. Setiap benda yang ada di dunia ini pasti kan ada harganya. Menurutmu berapakah hargaku?" tanya sang raja itu kembali. Kali ini Abu Nawas menjawab sekenanya tanpa banyak berpikir. "Kalau saya taksir, harga Paduka sekitar 100 dinar," jawab Abu Nawas. Raja tersebut tidak terima dengan jawaban Abu Nawas. "Keterlaluan, apa kau tahu bahwa ikat pinggangku saja harganya sudah 100 dinar?" bentak sang raja. "Tepat sekali Paduka," jawab Abu Nawas. "Memang yang saya nilai dari Anda hanya sebatas ikat pinggang itu saja, karena Anda lebih mementingkan perut Anda daripada rakyatnya,"
Jawab Abu Nawas menjelaskan. Sang raja pun hanya terdiam karena ia memang mengakui hal itu. Oh ya Abu Nawas, sebelum engkau pulang, aku ada pertanyaan satu lagi, ucap sang raja kepada Abu Nawas. Silahkan Paduka, saya siap menjawabnya, balas Abu Nawas. Menurut keyakinan agamamu, kalau aku mati kelak di akhirat, apakah aku ditempatkan bersama orang-orang yang mulia atau orang-orang yang hina? Tanya sang raja penasaran. Bukan Abu Nawas namanya, kalau ia tidak dapat menjawab pertanyaan semudah ini. Raja penakluk seperti Anda, insya Allah akan ditempatkan bersama raja-raja dan tokoh-tokoh yang telah menghiasi sejarah dunia, ujar Abu Nawas. Wah, benarkah begitu Abu Nawas? Tanya sang raja kegirangan. Tentu saja benar Paduka. Paduka akan ditempatkan bersama Raja Fir'aun, Raja Namrud, dan Raja Herakus, jawab Abu Nawas. Karena sang raja tidak tahu tentang sejarah dalam Islam, ia pun terlihat gembira mendengar jawaban Abu Nawas. Sang raja kemudian memberikan hadiah kepada Abu Nawas sebagai oleh-oleh untuk dibawanya pulang. Seorang wali Allah dan pendeta yang insaf. Dikisahkan Ibrahim Al-Ahwas adalah seorang waliullah yang terkenal keramat dan dikabulkan segala doa-doanya. Suatu ketika, Ibrahim mengadakan perjalanan menuju ke kota Makkah untuk beribadah. Ia berjalan seorang diri tanpa bekal makanan. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang pendeta Nasrani yang juga tengah melakukan perjalanan. Pendeta tersebut lalu menyapanya dan berkata, "Wahai Syekh, bolehkah aku bersahabat denganmu?" Ibrahim menjawab, "Iya, aku tak akan menghalangi kehendakmu itu." Maka berjalanlah Ibrahim bersama pendeta selama 3 hari lamanya. Karena sama-sama tak mempunyai bekal makanan, akhirnya keduanya pun merasakan lapar. Si pendeta lalu berkata, "Wahai Syekh, aku sungguh lapar sekali. Berilah aku sesuatu makanan yang ada padamu." Mendengar permintaan pendeta itu, Ibrahim pun berdoa kepada Allah, "Wahai Tuhanku, pemimpinku, pemerintahku, janganlah engkau mempermalukan aku di hadapan pendeta ini." Belum selesai Ibrahim berdoa, tiba-tiba turunlah hidangan dari langit yang berupa 2 buah roti, air minum, daging masak, dan kurma. Mereka pun makan dan minum bersama. Sesudah itu, mereka meneruskan perjalanan. Setelah 3 hari lamanya berjalan, mereka kembali merasakan lapar. Tapi kali ini Ibrahim yang berkata, "Wahai pendeta, berikanlah sesuatu makanan yang ada padamu." Pendeta itu pun berdoa dan tiba-tiba turun hidangan dari langit seperti yang diturunkan kepada Ibrahim. Melihat hal itu, Ibrahim berkata, "Demi kemuliaan dan ketinggian Allah, tiadalah aku akan makan kecuali engkau memberitahukan hal ini kepadaku." Si pendeta pun lalu memberitahu. Sewaktu melihat Ibrahim berdoa tempo hari, ia sangat terkesima dan takjub dengan peristiwa hidangan turun dari langit. Sejak saat itulah, ia langsung memeluk agama Islam, sehingga waktu ia berdoa meminta makanan, ia juga berdoa kepada Allah, seperti halnya doa Ibrahim. "Wahai Syekh, sesungguhnya aku telah membuang-buang waktu di dalam kesesatan, dan sekarang aku telah mendekati Allah dan berpegang kepadanya. Dengan kemuliaannya, tiadalah Dia mempermalukan aku. Maka terjadilah peristiwa yang engkau lihat sekarang ini.
kata si pendeta menjelaskan. Seketika Ibrahim bersukacita mendengar jawaban pendeta itu. Kemudian mereka pun meneruskan perjalanan sehingga sampai ke kota suci Mekah. Setelah mengerjakan haji, mereka tinggal selama 3 hari di tanah suci. Suatu ketika, tiba-tiba pendeta itu menghilang. Ibrahim pun lalu mencarinya di Masjidil Haram. Ternyata dia sedang sholat di sisi Ka'bah. Setelah selesai sholat, pendeta itu berkata, "Hai Ibrahim, sesungguhnya telah hampir perjumpaanku dengan Allah, maka peliharalah persaudaraanku denganmu." Baru saja berkata demikian, tiba-tiba pendeta itu menghembuskan nafasnya yang terakhir. Peristiwa ini membuat Ibrahim sedih dengan kepergian si pendeta. Ia pun segera menguruskan pemandian, mengkafaninya dan menguburkannya. Ketika pada malam harinya, Ibrahim bermimpi. Ia melihat pendeta itu dalam keadaan yang begitu gagah sekali. Tubuhnya dihiasi dengan pakaian sutra yang indah. Ibrahim lalu bertanya kepadanya, "Bukankah engkau ini sahabatku? Apa yang telah dilakukan Allah terhadapmu?" Pendeta itu menjawab, "Aku berjumpa Allah dengan dosa yang banyak, tetapi dimaafkan dan diampuninya. Semua itu karena aku berprasangka baik kepadanya, dan Dia menjadikan aku bersahabat denganmu, baik ketika di dunia maupun kelak di akhirat nanti." Senyuman istri soleha. Di sela-sela waktu senggangnya, Abu Nawas duduk santai di depan rumah sambil menghirup secangkir teh hangat. Tak lama kemudian, lewatlah kawan Abu Nawas yang bernama Tuan Hamid. "Wah, itu kan Tuan Hamid. Mampirlah sebentar Tuan Hamid," sapa Abu Nawas. "Maaf Abu Nawas, saya lagi buru-buru," balas Tuan Hamid. Dan pada keesokan harinya, Tuan Hamid kembali berjalan melewati rumah Abu Nawas. Kali ini ia menerima ajakan Abu Nawas untuk duduk bersamanya. "Mukamu kenapa kelihatan kesal begitu Tuan Hamid?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, aku ini nggak habis pikir dengan perilaku istriku. Dia itu maunya menang sendiri," tutur Tuan Hamid. "Oh, jadi kemarin kamu tidak mau..." Kalau aku telat sebentar saja, dia langsung ngomel-ngomel. Itu yang membuatku tak tahan Abu Nawas, balas Tuan Hamid. "Ya sudah, namanya juga wanita, maunya menang sendiri," ujar Abu Nawas. "Kamu sih beruntung Abu Nawas, punya istri yang penurut," timpal Tuan Hamid. "Lah, kata siapa? Istriku bahkan lebih galak daripada istrimu," sahut Abu Nawas. "Ah, yang benar saja. Jadi kamu juga takut sama istrimu? Kenapa bisa begitu? Kamu kan terkenal orang cerdik Abu Nawas," tanya Tuan Hamid. Abu Nawas pun menceritakan awal mula ia takut dengan istrinya. "Jadi gini Tuan Hamid, dulu waktu kami masih pengantin baru, kami jalan-jalan menuju pasar. Nah, di tengah perjalanan istriku melihat kucing yang bulunya sangat indah. Lalu oleh istriku kucing tersebut dipegang dan digendongnya. Padahal aku sudah memberitahu kalau kucing itu galak dan suka mencakar. Tapi istriku tak menghiraukannya. Ya akibatnya tangan istriku kena cakar. Nah, ini bukannya berteriak kesakitan, istriku malah tersenyum dan berkata, 1. Ia lalu memegang kucingnya dan berusaha menggendongnya. Kucing tersebut
seketika langsung mencakarnya kembali, dan tangan istriku pun berdarah. Tapi ia tetap tersenyum dan berkata, "2." Untuk ketiga kalinya, istriku mencoba memegang dan menggendongnya. Kucing itu pun kembali mencakarnya, dan istriku kembali berkata, "3." Nah, setelah hitungan ketiga itu, ia langsung mengambil tali dan mengikat leher kucing tersebut sampai kucing itu mati. Aku yang melihat hal itu spontan membentaknya, "Istriku, kau gila ya?" Sambil tersenyum, istriku menatapku dan berkata, "1." Lalu aku kembali berkata kepadanya, "Istriku, kucing itu kan tak bersalah. Kenapa kau membunuhnya?" Untuk kedua kalinya, istriku menatapku dengan tersenyum dan berkata, "2." Nah, sejak saat itulah aku tak berani membantah perkataannya, apalagi sampai membentaknya. Takutnya nanti hitungan ketiga juga akan menimpa padaku, sama seperti kucing itu. Spontan Tuan Hamid tertawa terpingkal-pingkal mendengar cerita Abu Nawas. Obat semua masalah. Sepandai-pandainya tupai melompat, pada akhirnya akan jatuh juga. Begitu pula dengan Abu Nawas. Secerdik-cerdiknya dia, pada akhirnya akan terkena sial juga. Kisah ini bermula saat Abu Nawas diundang ke istana oleh Baginda Raja. Rupanya Baginda Raja sudah mempersiapkan tantangan yang membuat Abu Nawas kewalahan. Karena gagal menjalankan tantangan, Abu Nawas akhirnya mendapatkan hukuman, dan hukumannya adalah berupa 1 bulan penjara. Tapi yang membuat Baginda Raja heran, Abu Nawas malah terlihat ceria. Dan setelah diselidiki, ternyata Abu Nawas membuat lukisan wajah istrinya di tembok penjara tempat ia dihukum. Bukankah istri Abu Nawas galak? Kenapa lukisan istrinya membuatnya ceria? Pikir Baginda Raja. Karena penasaran, Baginda Raja pun mendatangi Abu Nawas di dalam penjara. "Hei Abu Nawas, apa yang membuatmu bahagia dan ceria di dalam penjara?" tanya Baginda Raja. "Oh, ya karena ada lukisan istri saya, Paduka," jawab Abu Nawas. "Loh, kamu ini aneh Abu Nawas. Bukankah kau bilang kau sering tidak betah di rumah gara-gara istrimu? Kau bilang istrimu galak dan suka ngomel-ngomel," kata Baginda Raja. "Justru itu, Paduka. Setiap kali saya melihat lukisan istri saya, semua permasalahan apapun menjadi tidak ada apa-apanya bila dibandingkan permasalahan dengan dia. Oleh sebab itulah saya bahagia dan ceria di dalam tembok penjara ini," celetuk Abu Nawas. Spontan Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal. Ia pun lalu melepaskan Abu Nawas karena telah membuatnya tertawa. Menafsirkan mimpi maut. Pada suatu malam, Baginda Raja kaget dan terbangun dari tidurnya. Baginda Raja baru saja bermimpi buruk dengan nafas yang terengah-engah. Pada keesokan harinya, Baginda Raja terlihat sangat gelisah. Ia masih saja terngiang-ngiang tentang mimpinya semalam. Sang menteri yang senantiasa mendampingi Baginda Raja merasakan kegelisahan yang dialami rajanya itu. "Ampun Paduka yang mulia, kenapa Paduka terlihat murung? Apakah Paduka sedang kurang sehat?" tanya sang menteri. "Tidak wahai menteriku, aku sehat-sehat saja. Cuma tadi malam aku mengalami mimpi buruk. Entah mengapa mimpi itu begitu membekas dalam pikiranku.
Inilah yang membuatku menjadi gelisah, jawab Baginda Raja. Mendengar jawaban Baginda Raja, sang menteri lalu memberi saran. Lebih baik Paduka utarakan saja mimpi tersebut kepada ahlinya. Kalau Paduka terus-menerus memendamnya, nanti mempengaruhi kesehatan Paduka, ujar sang menteri. Iya, benar juga katamu wahai menteriku. Panggilkan peramal istana untuk datang kemari, titah Baginda Raja. Singkat cerita, datanglah seorang peramal menghadap Baginda Raja. Lantas Baginda Raja menceritakan mimpi yang dialaminya. Tadi malam aku bermimpi aneh sekali. Di dalam mimpiku, aku melihat semua gigiku menjadi tanggal. Pertanda apakah itu? Tanya Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, mimpi yang dialami Paduka itu pertanda kurang baik. Mimpi itu berarti kesialan akan menimpa Paduka. Karena menurut pengetahuan hamba, setiap gigi yang tanggal itu berarti seseorang anggota keluarga Paduka akan meninggal. Dan jika semua gigi tanggal, ya berarti kemalangan besar bagi Paduka yang mulia. Karena dalam waktu yang dekat ini, semua anggota keluarga Paduka akan meninggal dunia, kecuali Paduka sendiri, jelas si peramal. Pertanda buruk dari si peramal itu membuat Baginda Raja marah. Penafsiran macam apa itu? Saya tidak suka, bentak Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja memerintahkan prajuritnya untuk memberikan hukuman cambuk kepada si peramal. Di hari berikutnya, Baginda Raja kembali memanggil peramal yang lain. Maka datanglah si peramal menghadap Baginda Raja. Kepada si peramal, Baginda Raja kembali menceritakan mimpinya. Kemarin malam aku bermimpi aneh sekali. Di dalam mimpiku, aku melihat semua gigiku tanggal. Menurutmu, apa arti dari mimpiku semalam? Tanya Baginda Raja. Sebenarnya peramal kali ini penafsirannya juga sama dengan peramal sebelumnya, yaitu bahwa dalam waktu dekat semua keluarga Baginda Raja akan meninggal. Akan tetapi karena ia takut dihukum cambuk, ia pun berpura-pura memilih tidak tahu. Maaf Paduka yang mulia, kalau mimpi tentang gigi tanggal hamba itu kurang tahu. Karena keahlian hamba itu khusus membahas seputar mimpi bertemu hewan besar ataupun membahas makhluk halus, kata si peramal beralasan. Peramal macam apa kamu ini? Masa menafsir mimpi kayak gini saja tidak bisa? Prajurit, beri dia hukuman cambuk, hardik Baginda Raja. Walhasil akhirnya si peramal kena hukuman juga. Dan hari berikutnya Baginda Raja kembali memanggil peramal lainnya. Tapi karena takut kena hukuman, mereka tidak mau datang dengan alasan sakit. Namun tiba-tiba saja datanglah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja. Hei Abu Nawas, ada apa datang kemari? Tanya Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, hamba dengar Paduka sedang mencari peramal atas mimpi Paduka, tutur Abu Nawas. Iya, benar Abu Nawas, tapi ramalan mereka semua malah membuatku jengkel, ujar Baginda Raja. Kalau boleh tahu Paduka, mimpi apa yang Paduka alami? Ya, barangkali hamba bisa menafsirkannya, kata Abu Nawas percaya diri. Mana mungkin, kamu itu bukan peramal atau ahli tafsir mimpi Abu Nawas, ucap Baginda Raja heran. Ya itu sih terserah Paduka, mau percaya syukur, tidak percaya juga tidak apa-apa, jawab Abu Nawas enteng.
Baginda Raja pun akhirnya menceritakan perihal mimpinya kepada Abu Nawas. "Jadi menurutmu apa arti mimpiku tersebut?" tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. Abu Nawas tak langsung menjawabnya. Ia pun berpikir sejenak. "Setauku, kalau mimpi gigi tanggal itu berarti ada salah satu keluarganya yang akan meninggal. Sedangkan mimpi Baginda Raja giginya tanggal semua. Itu berarti dalam waktu dekat semua keluarganya akan meninggal. Tapi kalau aku sampaikan apa adanya, pasti Baginda Raja akan menghukumku," pikir Abu Nawas dalam hati. "Bagaimana Abu Nawas? Apakah kau sudah menemukan arti mimpiku?" tanya Baginda Raja kembali. Lalu dengan akal cerdiknya Abu Nawas menjawab, "Sudah Paduka yang mulia, berbahagialah Paduka. Mimpi Paduka itu pertanda Paduka adalah orang yang paling beruntung di dunia." "Wah, benarkah Abu Nawas? Mengapa demikian?" tanya Baginda Raja kegirangan. "Ya, karena Paduka akan tetap hidup lama daripada semua anggota keluarga Paduka," jawab Abu Nawas mantap. Mendengar perkataan Abu Nawas itu, tampaklah senyum mengembang di wajah Baginda Raja. Ia terlihat sangat puas dengan jawaban Abu Nawas. "Wah, tidak kusangka, ternyata kamu peramal yang hebat Abu Nawas. Dan sebagai hadiah atas kehebatanmu itu, kuhadiahkan 5 keping emas untukmu. Terimalah wahai Abu Nawas," kata Baginda Raja puas. Sebenarnya kalau kita perhatikan, antara jawaban peramal pertama dengan Abu Nawas itu sama saja. Yang membedakan adalah cara penyampaiannya. Peramal pertama berbicara apa adanya tanpa memikirkan akibatnya. Sedangkan Abu Nawas menjawab dengan cerdik dan bijak, sehingga Baginda Raja pun merasa senang dan memberikannya hadiah. Pesan dari kisah ini adalah saat menyampaikan kebenaran, maka pakailah cara yang benar dan bijak. Tantangan gila. Abu Nawas merupakan tokoh sufi asal Baghdad yang dikagumi oleh Raja Harun ar-Rasyid. Pasalnya, Abu Nawas memiliki kecerdasan dan kecerdikan yang berbeda sebagaimana dimiliki oleh kebanyakan orang. Abu Nawas mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya dengan mudah dan dibumbui dengan humornya, sehingga tak jarang ia membuat raja dan warga desa terpingkal-pingkal karena perbuatannya. Sebagaimana dalam kisahnya saat ia mengencingi warung Tuan Hamid. Dikisahkan, seperti biasa jika tidak ada undangan ke istana, Abu Nawas menghabiskan waktunya untuk nongkrong di warung Tuan Hamid. Karena di sanalah Abu Nawas bisa tahu tentang semua kabar berita dari kawan-kawannya. Pada suatu hari, saat Abu Nawas duduk santai di depan rumahnya, datanglah beberapa kawannya menghampiri. "Abu Nawas, aku ada tantangan untukmu. Apakah kamu berani melakukannya?" kata salah satu temannya. "Wah, tentu saja berani. Memangnya apa tantangannya?" tanya balik Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, kamu tahu kan warung Tuan Hamid? Dan kamu pasti tahu kalau Tuan Hamid itu orang yang sangat galak. Tantangannya adalah kalau kamu berani mengencingi warung Tuan Hamid, maka kami akan memberikanmu hadiah. Tapi ada syaratnya Abu Nawas. Saat kamu mengencingi seluruh ruangan warungnya, Tuan Hamid harus tertawa. Kalau sampai Tuan Hamid jengkel, ya berarti kamu gagal," jelas mereka. "Wah, gila kalian ini. Tantangan macam apa itu?" protes Abu Nawas. "Udah,
bilang saja kalau kamu takut. Tidak usah banyak alasan, Abu Nawas, ujar mereka. Sejenak Abu Nawas terdiam. Kalau ia menolak tantangan tersebut, kawannya pasti akan menganggapnya sebagai pengecut. Namun di sisi lain, jikalau ia menerima tantangan itu, resikonya sangat berbahaya, mengingat Tuan Hamid terkenal galak dan kejam. Setelah merenung agak lama, akhirnya Abu Nawas mendapatkan ide yang cemerlang. Ia pun menerima tantangan dari kawan-kawannya itu. Begini kawan-kawan, ini karena tantangannya sangat beresiko nih. Berapa hadiah yang akan kalian berikan bila aku berhasil melakukannya? Tanya Abu Nawas. Tenang saja Abu Nawas, kami akan memberikanmu uang 1000 dinar, jawab mereka. Wah, 1000 dinar? Uang yang lumayan banyak itu, kata Abu Nawas. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas langsung menerima tantangan tersebut. Baiklah, aku terima tantangan kalian, tapi aku minta bayarannya sekarang, ucap Abu Nawas. Setelah Abu Nawas mendapatkan bayarannya, mereka segera berangkat menuju warung Tuan Hamid. Sesampainya di warung Tuan Hamid, Abu Nawas berkata kepada kawan-kawannya, "Kalian tunggulah di luar sebentar." Kemudian Abu Nawas masuk ke warung untuk menemui Tuan Hamid. Coba menurut kalian, apakah Abu Nawas akan berhasil? Tuan Hamid kan terkenal galak, bisik salah satu dari mereka. Ya, kita lihat saja nanti. Paling-paling juga Abu Nawas digebukin pakai kayu sampai pingsan, timpal yang lainnya. Mendengar itu, mereka pun saling tertawa. Tidak lama kemudian, terdengar keras suara tawa Tuan Hamid dari dalam warungnya. Hal ini membuat kawan-kawan Abu Nawas heran dan tak percaya. Karena penasaran, mereka pun melongok ke dalam warung Tuan Hamid. Betapa terkejutnya mereka ketika melihat Abu Nawas sedang mengencingi seluruh ruangan warung Tuan Hamid. Sedangkan Tuan Hamid sendiri malah tertawa terpingkal-pingkal melihat ulah Abu Nawas yang konyol itu. Bagaimana mungkin ini terjadi? Ucap mereka. Wah, jangan-jangan Tuan Hamid dipelet Abu Nawas. Makanya dia malah ketawa saat warungnya dikencingi, jawab kawan lainnya. Setelah berhasil melakukan tantangannya, Abu Nawas pun pergi meninggalkan warung Tuan Hamid. Salah satu kawannya yang penasaran dengan kejadian tadi segera menyusul Abu Nawas dan mempertanyakannya. Hei Abu Nawas, tunggu dulu, teriaknya sambil berlari menghampiri Abu Nawas. Abu Nawas pun menghentikan langkahnya. Ada apa lagi? Bukankah tantangannya sudah berhasil aku jalani? Ucap Abu Nawas. Iya benar, saya cuma penasaran Abu Nawas, kenapa Tuan Hamid bisa tertawa? Padahal kan dia sangat galak, tapi malah tertawa saat warungnya kau kencingi. Tanya kawannya penasaran. Oh, itu mudah saja. Jadi saat aku menemui Tuan Hamid di warung, aku menantang dia sebuah permainan dengan hadiah 500 dinar, tutur Abu Nawas. Tentu saja Tuan Hamid langsung tergiur, dan permainannya adalah barang siapa yang paling banyak memasukkan air kencing ke gelas di hadapannya, maka dialah pemenangnya. Lalu aku dan Tuan Hamid meletakkan gelas di hadapan masing-masing. Giliran pertama adalah Tuan Hamid. Ia kencing fokus ke arah gelas di hadapannya. Tentu saja gelasnya penuh berisi air kencing. Kemudian saat giliranku, aku kencing ke sana kemari tak tentu arah. Hampir seisi ruangan aku kencingi, kecuali gelas yang ada di hadapanku, tutur Abu Nawas.
Melihat ulah konyolku ini membuat Tuan Hamid tertawa terpingkal-pingkal karena ia merasa akan memenangkan lomba dan mendapatkan hadiah 500 dinar. Tentu saja Tuan Hamidlah pemenangnya. Lalu aku memberi dia hadiah 500 dinar. Dan uang 1000 dinar yang kalian berikan padaku tinggal tersisa 500 dinar. Sisa uang tersebut ini mau aku bawa pulang, kata Abu Nawas menjelaskan. Oh alah, otakmu memang cerdik Abu Nawas, puji kawannya sambil geleng-geleng kepala. Dan itulah kisah kocak Abu Nawas mengencingi warung Tuan Hamid, tapi malah mendapatkan untung. Menginap di Gunung Es. Kala itu negeri Baghdad sedang dilanda musim dingin. Apalagi bila malam tiba, angin berhembus begitu kencang hingga hawa dingin menusuk tulang. Akibatnya suasana malam hari jalanan menjadi sepi, tanpa ada aktivitas sama sekali. Baginda Raja yang sedang duduk di singgasananya berkata kepada Panglima prajurit, "Prajurit, dalam situasi seperti ini, kamu harus tetap waspada, jangan sampai lengah, sebab kondisi jalanan kota Baghdad sedang sepi. Bisa dimanfaatkan pencuri untuk melancarkan aksi jahatnya, terutama malam hari." Sang Panglima pun menjawab, "Siap Paduka yang mulia, saat malam tiba, di setiap sudut-sudut jalan, saya sudah tugaskan beberapa prajurit untuk berjaga. Jadi, masyarakat tak perlu khawatir. Rumahnya akan aman dari perampokan." "Bagus, rakyatku harus diutamakan," tutur Baginda Raja. "Siap Paduka yang mulia, tapi saya ingin mengajukan permintaan. Ini menyangkut prajurit-prajurit yang berjaga pada malam hari. Mereka semua kedinginan saat bertugas. Saya ingin mereka diberikan baju mantel yang tebal, supaya mereka bisa fokus dalam tugasnya," pinta sang Panglima. "Baiklah, kamu minta saja pada bendahara kerajaan, supaya membelikan baju mantel buat mereka," balas Baginda Raja. Berbicara soal dinginnya malam hari, terbersit ide konyol pada diri Baginda Raja untuk menantang Abu Nawas. "Wahai pengawal, suruh Abu Nawas menghadapku sekarang," titah Baginda Raja. Beberapa pengawal istana segera berangkat menuju rumah Abu Nawas. Dan singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, aku ada tantangan untukmu. Kalau kamu berhasil melakukannya, kamu akan mendapatkan hadiah uang yang banyak," kata Baginda Raja. Tentu saja Abu Nawas langsung tertarik dengan tawaran Baginda Raja. "Kalau boleh tahu, tantangan apa itu Paduka?" tanya Abu Nawas penasaran. "Tantangannya sederhana Abu Nawas, kamu harus sanggup bermalam di puncak gunung. Tapi ada syaratnya, kamu tak boleh mengenakan baju sehelai pun," sahut Baginda Raja. Sejenak Baginda Raja terdiam. Jangankan di puncak gunung, di luar saja cuacanya sangat dingin, pikir Abu Nawas. Tapi karena ia sedang sangat membutuhkan uang, tawaran tersebut diterimanya. "Baiklah Paduka, saya bersedia. Silahkan Paduka tentukan kapan waktunya," ucap Abu Nawas. "Nanti malam Abu Nawas," balas Baginda Raja. Menjelang malam tiba, Abu Nawas dikawal oleh beberapa prajurit, berjalan menuju puncak gunung.
Para prajurit ini bertugas melucuti semua pakaian Abu Nawas dan mengawasinya agar jangan sampai Abu Nawas menyalakan api untuk menghangatkan tubuhnya. Sementara para prajurit yang mendampingi Abu Nawas memakai baju mantel tebal supaya tidak kedinginan. Saat menjalankan tugasnya, Abu Nawas menghabiskan malamnya dengan begadang tanpa tidur sedikit pun. Sebab rasa dingin yang ia rasakan sangat luar biasa. Sampai darah dalam nadinya terasa membeku. Wajahnya pun kini mulai pucat menahan dinginnya malam. Abu Nawas sempat akan menyerah, tapi segera ia tepis keinginan tersebut demi hadiah uang yang akan ia dapatkan. Akhirnya waktu pun sudah menunjukkan pagi. Itu artinya tantangan Abu Nawas sudah selesai dijalani. Betapa gembiranya Abu Nawas karena berhasil menjalankan tantangan tersebut. Kemudian Abu Nawas dan para prajurit balik ke istana untuk menghadap Baginda Raja. Baginda Raja menjadi heran, Abu Nawas bisa berhasil menjalani tantangannya. Hebat Abu Nawas, apa yang kau rasakan tadi malam? Tanya Baginda Raja. Abu Nawas pun menceritakan hal yang mengerikan mengenai dirinya. Saya hampir mati kedinginan, Paduka, jelas Abu Nawas. Apakah di malam itu kau tidak melihat cahaya api dari jauh maupun dekat? Tanya Baginda Raja kembali. Tentu saja saya melihatnya, Paduka. Saya melihat ada cahaya obor api remang-remang dari salah satu rumah perkampungan yang berada di kawah kaki gunung, jawab Abu Nawas. Mendengar itu, Baginda Raja tertawa. Wah, berarti kamu gagal, Abu Nawas. Pantesan saja kamu kuat bertahan. Ternyata kamu menghangatkan tubuhmu dengan cahaya obor api itu, ujar Baginda Raja. Maksud Paduka? Tanya Abu Nawas heran. Ya, kamu gagal dan kamu tidak berhak mendapatkan hadiah, kata Baginda Raja menjelaskan. Abu Nawas pun langsung marah mendengarnya, tapi ia tak berani menunjukkan kepada Baginda Raja. Ia hanya diam menahan emosi. Kurang ajar, aku telah ditipu, gerutu Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas pun terpaksa pulang tanpa membawa hadiah. Sejak saat itu, Abu Nawas terus memikirkan cara untuk membalaskan kelakuan Baginda Raja. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas mendapatkan ide yang cemerlang. Ia pun segera menyusun rencananya dengan menghadap Baginda Raja. Paduka yang mulia, bila Paduka berkenan, saya mengundang Paduka untuk makan siang di rumah saya, kata Abu Nawas. Wah, benarkah? Masakan apa yang akan kau hidangkan? Tanya Baginda Raja. Sop bebek buatan saya, Paduka, balas Abu Nawas. Seketika Baginda Raja langsung mengiyakan, mengingat Abu Nawas terkenal jago masak, apalagi bila masakan sop bebek, lezatnya bukan main. Tapi sayangnya Abu Nawas selalu menolak manakala dirinya diminta Baginda Raja untuk memasak sop bebek. Dan kali ini adalah kesempatan langka baginya untuk bisa menikmati kembali sop bebek buatan Abu Nawas. Baiklah Abu Nawas, ayo kita ke rumahmu sekarang, titah Baginda Raja. Sesampainya mereka di rumah Abu Nawas, di halaman rumahnya sudah disediakan meja makan dan kursi. Baginda Raja pun duduk di situ bersama Abu Nawas. Sembari menunggu waktu makan siang, Abu Nawas menceritakan beberapa kisah jenakanya yang membuat Baginda Raja tertawa. Paduka yang mulia,
ini sudah waktunya makan siang. Saya mau ke belakang dulu untuk memasak, ucap Abu Nawas. Tidak lama kemudian, Abu Nawas kembali menemui Baginda Raja. Mana makanannya Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Belum matang Paduka, tunggulah beberapa saat, jawab Abu Nawas. Mereka berdua pun kembali ngobrol. Sesekali Abu Nawas masuk ke belakang untuk menengok masakan yang dibuatnya. Namun, sampai waktu menjelang sore, masakan tersebut masih belum matang juga. Baginda Raja pun mulai tak kuasa menahan rasa laparnya. Ini kenapa lama sekali Abu Nawas? Aku sudah tak kuat menahan laparku, ucap Baginda Raja. Ya sabar Paduka, mungkin sebentar lagi juga matang, balas Abu Nawas. Kamu dari tadi bilangnya seperti itu, tapi sampai sekarang belum matang juga, ujar Baginda Raja mulai emosi. Karena tak kuasa menahan lapar, akhirnya Baginda Raja masuk ke belakang. Melihat masakan sop bebek yang sedang dibuat, betapa terkejutnya Baginda Raja. Ia melihat panci sop bebek digantung yang jaraknya 1 meter di atas tungku api. Apa-apaan ini Abu Nawas? Kamu mau mempermainkan saya ya? Bentak Baginda Raja. Loh, memangnya kenapa Paduka? Bukankah saya sudah memasaknya dengan benar? Jawab Abu Nawas berpura-pura tidak tahu. Ya mana mungkin sop bebeknya bisa matang, tungku apinya saja jauh dari panci, balas Baginda Raja. Apakah Paduka lupa? Dulu waktu saya ditantang bermalam di puncak gunung, saya dinyatakan gagal, karena menurut Paduka, saya menghangatkan diri dengan cahaya obor api milik warga yang ada di bawah kaki gunung. Kalau menurut Paduka jarak sejauh itu saja bisa menghangatkan badan, apalagi api hanya berjarak 1 meter. Makanya saya masak sop bebek dengan cara seperti itu. Saya yakin Paduka pasti percaya suatu saat pasti sop bebeknya akan matang, kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar hal itu, Baginda Raja yang tadinya emosi menjadi tertawa. Caramu membalasku memang cerdik Abu Nawas, puji Baginda Raja. Kemudian untuk menebus kesalahan, Baginda Raja memberikan uang kepada Abu Nawas atas keberhasilannya sewaktu bermalam di puncak gunung.